Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Amrul Lubis, NIM 7183141023, kelas C, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dengan dosen pengampu Bapak Roza Tohiri, SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga aspek yang terkait dalam bisnis saya, yaitu aspek legalitas atau hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran dalam bisnis Rika Parfum. Yang pertama, aspek legalitas atau hukum dalam bisnis Rika Parfum. Jenis badan hukumnya dalam aspek legalitas atau hukum. Jenis badan hukumnya adalah firma. Firma sendiri adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Modalnya berasal dari pendiri firma tersebut. Apabila ada keuntungan yang didapat, maka pembagiannya akan rata ke seluruh anggota atau sesuai dengan kesepakatan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab dan hak suara terhadap kelangsungan perusahaan, sehingga tak heran kalau keputusan dipengaruhi oleh berbagai pihak. Siapa saja pendirinya dalam aspek legalitas atau hukum? Pendiri dari usaha ini adalah saya sendiri, ibu dan juga anggota keluarga. Saya sendiri yang belum memiliki modal memerlukan bantuan dari anggota keluarga, seperti kakak, abang, dan terutama ibu untuk membuka usaha. Saya sendiri memiliki modal usaha dari hasil tabungan yang saya miliki. Izin yang diperlukan dalam aspek legalitas atau hukum. Izin yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha. Surat ini merupakan salah satu dokumen yang harus saya penuhi, karena surat ini nantinya akan saya perlukan untuk membuat dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan surat pendukung pendirian usaha saya. Dokumen ini akan dikeluarkan oleh kelurahan ataupun kecamatan setempat di mana saya akan mendirikan usaha. Biasanya surat ini dapat selesai dalam sehari jika semua persyaratan yang dibutuhkan telah saya penuhi. Yang kedua itu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor ini dibuat oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak sebagai alat untuk administrasi pajak sekaligus sebagai identitas bagi saya. Sehingga dengan memiliki nomor ini, maka pihak petugas pajak bisa melakukan identifikasi bahwa kewajiban pajak sudah saya penuhi. Sehingga dengan memiliki NPWP, saya akan tetap diawasi oleh pihak petugas pajak. Untuk bisa mendapatkan surat ini, maka saya harus datang ke kantor pajak setempat di mana saya tinggal. Yang ketiga itu surat izin tempat usaha atau SITU. Surat ini merupakan surat yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan ataupun badan usaha sebagai bukti izin dan legalitas dari usaha saya di mana saya mendirikannya. Surat izin tempat usaha ini memiliki dasar hukum yang sah dan valid, sehingga suatu keharusan bagi para pengusaha untuk memilikinya. Masa berlaku dari surat izin tempat usaha ini biasanya selama 3 tahun, dan bila waktu ini telah habis, maka saya bisa memperpanjangnya kembali. Persyaratannya pun kurang lebih sama selama usaha saya tidak mengalami perubahan. Yang terakhir itu izin BPOM. Nah, untuk surat yang terakhir ini merupakan surat izin dari keamanan suatu produk yang layak dikonsumsi ataupun dipakai, sehingga jaminan produk tersebut sangat terjaga dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Para pengusaha makanan, obat-obatan ataupun produk yang lain wajib mendaftarkan produknya ke BPOM supaya mendapatkan izin penjualan dan juga peredaran. Yang kedua, aspek lingkungan dalam bisnis Rika Parfum. Analisis lingkungan ini diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bersaing. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan dan kelemahan dalam bersaing yaitu manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain. Dampak bisnis parfum terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Kebanyakan parfum memakai bahan kimia yang mudah menguap, sama artinya dengan parfum terurai menjadi senyawa lain ketika dilepaskan ke udara. Keadaan ini tentu lebih bermasalah dibandingkan dengan senyawa atau bahan kimia yang sebenarnya. Yang kedua, pemicu penyakit ISPA. Parfum ini bisa memicu terjadinya ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Parfum yang terdiri dari banyak senyawa yang terkandung di dalamnya bisa membuat seseorang terserang penyakit ini. Bahan kimia di sini memang bisa membuat pencemaran lingkungan karena kandungan yang ada di dalamnya tidak bisa diurai. Yang ketiga, pencemaran air. Parfum yang digunakan dapat membuat air ikut tercemar, sama halnya dengan penggunaan deterjen, pewangi saat mencuci pakaian. Kebanyakan parfum memakai bahan emas karena emas menempel pada jaringan lemak pada organisme air. Hal ini akan memberi dampak langsung pada rantai makanan. Ekosistem sangat bergantung pada air. Apabila
banyak senyawa berbahaya tersangkut di air. Zat ini akan membahayakan banyak makhluk. Yang terakhir itu membunuh hewan dan juga tumbuhan. Salah satu bahan yang membuat parfum memiliki berbagai jenis aroma adalah aneka jenis ekstrak yang menjadi bahan utama pembuatan parfum. Kebanyakan parfum mengambil ekstrak secara langsung, baik dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya adalah hewan musang yang menghasilkan mas melalui kelenjar perineum, dan wangi kasturi dapat dipanes dengan cara mengambil dari hewan. Kelenjar hewan kecil ini pun diambil secara paksa demi kepentingan pembuatan produk parfum. Cara mengatasi dampak bisnis parfum terhadap aspek lingkungan. Yang pertama, memakai parfum sewajarnya. Penggunaan parfum yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang sering menyebabkan resiko berbagai penyakit yang semakin tinggi. Kandungan kimia yang berbahaya dapat menyerang saluran pernafasan. Oleh sebab itu, menggunakan parfum sewajarnya dan dalam jangka waktu yang tidak sering demi kesehatan. Yang kedua, pemakaian parfum yang benar. Sebaiknya parfum tidak disemprotkan pada pakaian, tetapi bisa pada pergelangan tangan bagian dalam, siku lengan bagian dalam, belakang telinga, dada, dan juga leher. Menggunakan parfum di tempat-tempat tersebut dapat membuat parfum tahan lebih lama. Yang ketiga, jangan menggosokkan kulit selesai menyemprot parfum. Kebiasaan sebagian orang adalah menggunakan parfum pada pergelangan tangan bagian dalam, lalu menggosok-gosokkan kedua pergelangan tangan. Cara ini sebenarnya akan menghilangkan aroma dari parfum sehingga orang-orang akan semakin sering untuk memakainya. Jadi cara yang terbaik adalah dengan membiarkan parfum mengering dengan sendirinya. Yang keempat tuh selalu menjaga kebersihan badan. Bau badan tidak lepas dari bakteri yang menempel pada tubuh. Cara efektif untuk menghilangkan bau badan adalah dengan mandi 2-3 kali sehari dengan sabun atau jenis pembersih tubuh lainnya agar bakteri dalam tubuh hilang dan tidak menyebabkan bau badan. Yang terakhir itu menggunakan wewangian alami tanpa parfum. Parfum dinilai dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang karena terbukti dapat menghilangkan bau badan secara cepat. Namun banyak yang belum mengerti tentang bahaya dari bahan kimia yang tidak secara jelas dicantumkan dalam komposisi pembuatan parfum. Oleh sebab itu, penggunaan bahan alami yang juga dapat menghilangkan bau badan akan sangat dianjurkan demi menjaga lingkungan dan juga kesehatan. Tiga, aspek pasar dan pemasaran dalam bisnis setrika parfum. Dalam aspek pasar dan pemasaran terdiri dari yang pertama segmentasi pasar, yang kedua target pasar, ketiga posisi pasar, keempat promosi, dan yang kelima lokasi. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dalam bisnis setrika parfum yaitu dari mulai remaja sampai dengan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Segmentasi pasar dalam bisnis setrika parfum bisa dari kelas sosial dan gaya hidup dari kalangan bawah, menengah sampai dengan atas. Segmentasi pasar dalam bisnis setrika parfum juga memiliki kualitas produk seperti memiliki wangi yang tahan lama. B. Target pasar. Target utama dalam bisnis setrika parfum adalah remaja sampai dengan dewasa. Target ini adalah orang-orang yang berada di sekitar rumah saya atau teman-teman saya. C. Posisi pasar. Posisi pasar bisnis setrika parfum adalah kedai yang rumah saya sendiri dengan produk yang berkualitas, yang memiliki harum yang tahan lama, dan pelayanan yang memuaskan, serta harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. D. Promosi. Promosi yang digunakan oleh bisnis setrika parfum yaitu melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Teman-teman bisa melakukan pemesanan lewat sosial media dan kami bisa mengirimkannya langsung ke tempat tujuan Anda. E. Lokasi. Strategi lokasi yang dilakukan oleh bisnis setrika parfum yaitu memiliki lokasi yang cukup strategis, yaitu di Jalan Pimpinan, dekat dengan Jalan Pancing, Komplek MTC, Universitas Negeri Medan, sekolah, dan lain-lain yang mudah dijangkau oleh teman-teman sekalian. Sekian hasil penjelasan dari saya tentang 3 aspek yang terkait dalam bisnis setrika parfum. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.